Jangan sampai oleh engine itu sticknya yang khususnya untuk engine 125 kayak ini atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini rekan-rekan sekalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Jangan lupa safety-nya selalu tetap terjaga. Ingat, anak istri selalu dan keluarga menunggu di rumah. Oke guys, saya lagi ada di lokasi nih. Masih kerja, lihat sembari kerja sembari melihat pemandangan. Jadi hati senang dan yang kita kerjakan insya Allah akan selesai dengan sesuai targetnya. Saya lagi ada di lokasi di suatu wilayah dan ini lagi mau lakukan pengecekan doser ya, doser 5. Saya coba mau sharing ini tentang pengecekan oli khususnya oli engine ya. Terkadang oli engine ini kayak apa ya, kalau dibilang dianggap sepele bahaya karena itu jantungnya. Kalau diremehkan fatal karena dia itu otaknya atau ibaratnya jantungnya lah. Jadi saya coba mau tekankan ini tentang pengecekan oli engine yang di unit ya. Sebenarnya bisa juga di unit lain, di apa yang saya cek ini sekarang nggak ada di doser. Jadi saya coba mau sharing ya, sharing bukan mentor ya, karena kalau mentor itu ibaratnya sekelas-kelas instruktur atau sudah mempunyai ilmu yang tinggi ya. Kalau saya coba mau sharing kepada rekan-rekan sekalian tentang pengecekan oli engine pada unit. Jadi langsung aja kita langsung ke TKP ya, ke unitnya ya langsung. A few moments later. Oke. Rekan-rekan, saya sudah ada di depan unit ini. Ini posisi unit sudah ini ya. Yang pertama, kalau kita mau memastikan atau memberikan apa benar-benar pengecekan olinya itu secara prosedur dan standar itu gimana ya. Yang pertama, pastikan dulu ya kan, pastikan dulu level atau tanah yang dia pijak itu rata. Kalau miring, nah itu udah nggak standar ya kan. Kalau sudah miring udah nggak standar. Bagusnya dikasih level, dikasih rata unitnya. Terus yang kedua, parkir juga di tempat yang aman sesuai dengan tempat parkirnya. Jangan sembarang karena takutnya nanti mengganggu aktivitas unit lain yang lalu lalang. Lanjut, langkah berikutnya setelah parkir, matikan mesin, atau bagusnya itu kita tunggu 5 menit sampai 10 menit, itu bagusnya. Lebih bagus lagi sampai dingin sih lebih bagus lagi, karena apa, olinya itu nanti akan semua itu akan turun ke oil pan, jadi pengecekannya lebih optimal. Itu prosedur dan standarnya ya. Jadi kalau misalnya habis ya, kita maklumilah karena unit sering operasi kan ya, paling berhenti berapa menit langsung operasi lagi. Terkadang pengecekannya tidak maksimal ya.
Nah, makanya kadang dapatkan laporan itu, laporan misalnya oli engine-nya kurang atau oli yang lainnya kurang. Tapi yang saya tekankan ini yang di engine dulu coba, karena biar seragam kata-katanya dan prosedurnya ya. Selanjutnya pastikan juga di sekeliling area engine itu tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran. Terus selanjutnya stick atau dipstick untuk ngecek oli engine itu harus standarnya, maksudnya jangan sampai oli engine itu sticknya yang khususnya untuk engine 125 kayak ini atau 107 saya lupa, dirubah dengan engine-nya 12 SAA 12V 140 misalnya. Jadi kan nggak standar itu, jadi jangan sampai itu ditukar-tukar untuk sticknya. Selanjutnya kita cek nanti di stick itu ada namanya rank ya kan, rank antara high dengan low. Nanti di situ ada tanda garis-garis atau silang-silang di antara itu. Nah, itu indikatornya dia itu di situ. Kalau misalnya lebih atau kurang kan ketahuan nanti di situ di sticknya. Atau bagusnya kita langsung aja ke sana ya. Untuk sticknya jangan sampai nanti mengira-ngira, berasumsi nanti salah lagi. Oke, kita coba ke sana. Cocok guys. Ini engine-nya 125 ya. Tadi saya sudah bilang antara 125 atau 107. Ini stick yang tombol merah ini stick untuk pengukuran oli engine. Ini untuk pengisian oli engine ya, pengisiannya. Ini untuk yang di doser ya. Saya tekankan yang di doser juga. Dikondisikan saja. Kalau misalnya di eksavator atau di HD ya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sudah tahu semua ya. Cuman ini saya lagi di doser, jadi coba saya di doser dulu. Ini untuk pengecekannya seperti ini. Ini sudah saya ikuti prosedur dan standarnya. Sudah saya ikuti semua, tinggal saya coba cek. Nah, tinggal kita cabut saja. Nah, kalau bisa ini jangan langsung dilihat ya. Maksudnya jangan langsung dilihat, oh bagus, jangan. Kalau bisa dilap dulu, dibersihkan dulu, baru dicolok lagi ke dalam. Artinya supaya pengecekan lebih maksimal. Oke, saya coba ambil ya sticknya ini. Baru saya lap dengan kain bersih atau yang tidak kotor lah. Saya coba masukkan lagi. Lihat, saya coba masukkan lagi. Saya coba tarik lagi. Lihat, kalau bisa dilihat, ini level oli engine-nya ada di high, di pas di high, ya kan? Tadi sempat ada laporan sih kurang, makanya saya bilang jangan-jangan ini habis operasi yang pertama, yang kedua mungkin miring unitnya, itu salah satu faktornya sih. Ya kita tidak bisa pungkiri karena mengerti di medan areanya, ya kan? Oli engine-nya ada di posisi high ini, ya kan? Oli engine-nya kalau kelihatan, oli engine-nya ada di posisi high, lihat. Nah, oke. Jadi kita masukkan lagi. Oke rekan-rekan, saya coba mau refresh
yang ada di stick atau di sticknya engine. Lihat di sticknya engine ini ada tertera tulisan engine stop ya. Engine stop nih, lihat engine stop ya, engine stop. Lalu diikuti dengan indikator atau indikator untuk pengecekan oli engine. Lihat ada high, ini high, dan ini ada low. Ini tadi saya bilang ada namanya garis-garis, ini indikatornya sini. Jadi levelnya oli ini standarnya ada di sekitaran sini, ya kan? Kalau tidak normalnya itu dia di bawah L, ya kan? Tidak normal itu ada di bawah L atau di L. Nah, itu bisa dilakukan penambahan oli pada engine yang akan diisi. Kalau misalnya di antara sini di 1/4 atau di 3/4 atau setengah 3/4 atau masih di high, ini masih bagus sih kalau menurut saya, karena oil pan-nya itu sudah didesain khusus kapasitas oli yang ditampung. Nah, jadi kalau misalnya masih di rank 1/4 sini masih bisa ini kalau menurut saya. Yang kedua di setengah masih bisa juga, di 3/4 lebih bagus ini. Intinya gitu. Kalau misalnya masih di L, pas garis L, ya kan, garis L ini atau di bawah garis L, lebih baik kita parkir unitnya, dicek lagi, siapa tahu ada prosedur yang salah. Yang kedua ya mungkin memang ada abnormal kebocoran kan, merembes lah, jadi lama-lama oli itu berkurang. Mungkin itu aja untuk sharing tentang pengecekan oli engine melalui dipsticknya. Jadi buat rekan-rekan operator atau mekanik yang baru, ya semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi jangan salah aplikasi, jangan salah prosedur, karena kalau salah semuanya fatal untuk engine kitanya, engine unitnya. Karena ibaratnya ini jantungnya ini engine, karena menggerakkan semuanya, menggerakkan pompanya, terus dia akan menghubungkan ke transmisi. Jadi jangan bermain-main tentang level oli engine, apalagi kalau misalnya sudah kurang atau sudah nggak kelihatan, jangan sekali-kali dioperasikan. Bagusnya diparkir di tempat yang aman dan didonkan ya. Itu saja sharing dari saya untuk pengetahuan tentang pengecekan oli engine. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, kalau memang ada kata-kata saya yang salah atau tidak valid data-data saya dari omongan saya, mohon di komen saja di kolom channel saya. Saya lebih bagus mendapat saran dan kritik, karena saya juga manusia biasa, jadi tidak dipungkiri ada salahnya juga. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, di subscribe dulu untuk supaya saya bisa memberikan video-video terbaru tentang otomotif kah atau non otomotif kah. Jadi ya berbagi ilmu itu indah kalau menurut saya. Karena apa? Saling kita berbagi itu kita juga dapat pahala, teman-teman juga yang melihatnya itu akan mendapatkan manfaatnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di sharing-sharing ya video dari saya. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu safety-nya saat bekerja, pastikan kondisi aman. Goodbye.